Andaikan Pak Sekda peka mengawasi kinerja anak buahnya sebagai kepala ASN Kabupaten Sukabumi, gak bakalan carut marut seperti ini. Instruksi Bupati Sukabumi jelas, punya BPJS, gak punya BPJS, siapapun warga Sukabumi yang sakit, masukkan dulu ke rumah sakit. Itu udah sering kali disampaikan oleh Bupati. Tapi karena Anda semua tidak peka untuk menafsirkan dan menjabarkan apa yang menjadi perintah pimpinan, Anda hanya bisa duduk di depan meja. Jauh sebelumnya kami sudah mengingatkan kepada pihak pemerintah daerah. Ini pemerintah bermasalah. Di media sosial kami tidak pernah berhenti satu waktu pun. Kenapa? Setiap institusi yang berbasis anggaran negara adalah kewajiban masyarakat untuk mengawal dan mengontrol. Kami adalah pengawas abadi, bukan pengawas internal. Ini juga termasuk salah satu bobroknya pengawasan internal. Inspektorat yang tabu, yang kaku, karena meriksa saudara-saudaranya, mengawasi saudara-saudaranya, sehingga sistem administrasi yang sebenarnya berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat dibikin babi oleh inspektorat. Gak berlaku. Pengawasan APIP apa? Sedikit-sedikit balikan ke APIP. Apa itu APIP? Nggak ada fungsinya sama sekali. Ingat Pak Sekda, Pak Sekda punya pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap perilaku anak buah Pak Sekda yang kotor, jorok, Pak Sekda nanti akan diminta pertanggungjawaban Tuhan. Astagfirullahaladzim. Pemimpin akan lebih berat diminta pertanggungjawabannya. Sebentar lagi kita akan menjemput maut Pak Sekda. Maka Pak Sekda di sini yang punya tanggung jawab untuk mengarahkan Tri, mengarahkan si Agus, mengarahkan surat. Arahkan itu yang benar, yang baik. Tanggung jawab Pak Sekda dengan Pak Bupati. Bayangkan Pak Sekda, andaikan sistem tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukabumi berjalan sebagaimana mestinya, berjalan dengan baik, Pak Sekda dengan Bupati nggak usah capek turun ke lapangan, jor-joran bermain di media sosial. Karena sistem ini tidak berjalan sehingga Bupati, Pak Sekda capek sendiri, susah payah. Kenapa? Ya asistennya, staf-stafnya nggak berjalan, hanya bisa duduk di hadapan kursi. Kalau Pak Sekda hanya menerima input saja dari orang-orang yang dipercaya oleh Pak Sekda, hanya menerima input saja dari kepala-kepala dinas, udah bobrok Pak Sekda. Persoalan infrastruktur bobrok di Kabupaten Sukabumi. Dinas pendidikan, persoalan pendidikan bobrok. Kami jauh sebelumnya gubernur menyampaikan gratiskan sekolah Diaga 2 tahun sebelumnya sudah narikin ijazah dari sekolah-sekolah. Kalaupun kami harus berbenturan di antara pro dan kontra, tapi kami tidak pernah mundur untuk itu. Hidupkan dulu Pak Sekda. Sampai kiamat tiba pun pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, apabila sistemnya dibuat rusak seperti ini akibat kelemahan seorang pimpinan untuk mengawasi moralnya, mengawasi akhlaknya, mengawasi akidahnya, mengawasi mentalnya, rusak semua Kabupaten Sukabumi sampai kiamat tiba. Kami tidak serta-merta mengkritisi apa yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Hari ini faktanya, Kabupaten Sukabumi kehilangan wibawa. Kabupaten Sukabumi hancur di dalam isu nasional, diterjang gelombang nasional. Atas ulah siapa? Tuhan telah membukakan mata hati masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk menyaksikan dagelan-dagelan kebijakan kalian yang keliru. Ingat, penyebab raya adalah tuntutan Tuhan menggerakkan alam untuk membongkar akhlak dan perilaku yang sesungguhnya. Pelayanan apa yang kalian sajikan buat masyarakat? Sekontra-kontranya masyarakat Kabupaten Sukabumi. Apabila dilakukan dengan pelayanan yang baik, pelayanan yang sehat, pelayanan yang jujur, semua hatinya akan tergugah. Karena pelayanan yang bobrok, pelayanan yang diada-ada, pelayanan yang hancur, terjadi kontra dari masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tapi itu tidak pernah membuat kalian jerah, tidak pernah kalian tergugah.
sudah puluhan tahun bapak-bapak mengisi kursi berbagai jenjang dan jabatan di pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, tapi masih saja seperti ini. Ini bukan saatnya untuk belajar, Pak. Bagi kalian itu bukan saatnya untuk belajar. Tapi bagaimana kalian yang sudah puluhan tahun duduk di jabatan dan kekuasaan kalian harus segera direalisasikan terhadap masyarakat. Apa yang disebut dengan pengorbanan buat masyarakat. Hari ini bos, gak ada, Pak. Yang lain bisa marah, tapi tidak bisa seperti kami. Yang lain itu sangat marah, tapi tidak mengerti apa ya yang kami bisa lakukan di sini. Kami bisa marah, Pak, tidak dalam kapasitas mewakili masyarakat Kabupaten Sukabumi. Diaga ya diaga, tetapi kami mewakili banyak tangisan dan jeritan. Bapak lihat suara netizen di Kabupaten Sukabumi seperti apa. Kalau benci lebih benci kepada pemerintah, tapi kalau sayang tidak begitu sayang terhadap pemerintah. Dan sayangnya adalah hanya bagian daripada kalangan oligarki. Parebut kue APBD, nu nyahin ke pemerintahan, nu disajikan terus-terusan oleh APBD. APBD itu adalah milik masyarakat Kabupaten Sukabumi yang alurnya tidak boleh dikemana-manakan. Semua adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Rusak, Pak, sistem. Dari mulai sistem tata kelola, sistem moral, sistem akhlak, termasuk sistem anggaran di Kabupaten Sukabumi. Tidak ada lagi nanti. Pak Sekda harus betul-betul dan sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai masyarakat Pak Sekda. Ingat, yaumil akhir yang akan menuntut Pak Sekda melihat liang lahat Pak Sekda seperti apa. Yang kedua, ketika ada keterlibatan istri mantan Bupati Simarwan Hamami, keluarkan segera. Saatnya istri Bupati sekarang yang harus menjadi ketua. Keluarkan. Kalian nggak ada lagi hubungan dan mata rantai kekuasaan dengannya. Apa kakunya? Blunder yang dipertontonkan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Kami tidak akan pernah menyalahkan satu persatu. Yang kami salahkan itu sistem. Kami tidak punya kebencian terhadap pemerintah daerah, tapi kami benci atas perilaku dan permainan sistem yang selalu dipermainkan. Kami sama-sama manusia biasa, punya dosa, punya kehilapan. Begitupun kalian sama-sama punya dosa, punya kehilapan. Tapi sebaik-baiknya yang hilap tidak pernah melakukan lagi kesalahan itu, Pak Sekda. Kami juga udah negosiasi mau ke pendopo di Bendung, pembatasan anggota. Kami juga sama, di internal dan eksternal menyalahkan dan menyoroti kami. Yang pada akhirnya kami putuskan jam 5 subuh tadi pagi, tidak ada eksternal dalam aksi Diaga Muda Indonesia. Diaga akan menyampaikan keluh kesah kami. Tapi sekali lagi kami meminta kepada Pak Sekda, kalau Pak Sekda sayang terhadap masyarakat, Pak Sekda sayang terhadap anak buah Pak Sekda, serta Pak Sekda yang ada, arahkan, Pak. Harus diarahkan dengan moral. Harus diarahkan dengan moral. Jangan diarahkan dengan uang, jangan diarahkan dengan pangkat, jangan diarahkan dengan jabatan. Arahkan dengan moral oleh pimpinan supaya menjadi staf yang terbaik. Banyak kami Diaga menerima tantangan, diskriminatif, dan lain-lain. Saya adalah manusia yang memberikan support terhadap generasi-generasi yang akan datang. Kalau kalian tidak membentuk karakter hari ini untuk terus melihat dan memperhatikan apa yang sedang pemerintah lakukan, maka Sukabumi akan lebih bobrok, Sukabumi akan lebih hancur. Kenapa? Rongrongan internal, rongrongan eksternal, rongrongan kekuasaan, semua bertumpuk berebut kue APBD di situ. Maka hari ini kami minta sekali lagi ke Pak Sekda, dan kami pun lantang menyampaikan kepada Bupati, dan saya sampaikan secara pribadi langsung tadi malam kepada Bupati, saya tidak menyalahkan
satu persatu anak buah Pak Bupati. Tetapi ada sistem yang salah dan ada sistem yang dirusak. Maka perbaikilah sistem itu untuk membentuk karakter manusia yang benar-benar menjadi pelayan. Kenapa? Masyarakat tuh gak bakalan silau Pak, terkecuali kelompok oligarki yang selalu disajikan dan menikmati kue APBD paling besar. Itu yang akan silau dengan bapak-bapak. Tapi masyarakat biasa, apapun mobil yang bapak pakai, apapun baju yang bapak pakai, apapun fasilitas mewah yang bapak gunakan, semua adalah dari tetesan darah kami. Betul. Satu persatu manusia-manusia di sini, termasuk kemiskinan orang tuanya raya, adalah aset negara, aset bangsa, aset daerah. Walaupun nyawanya sudah lenyap begitu saja. Apa gunanya? Maka sekali lagi, tunjukkan Pak, Bapak perintahkan anak buah Bapak dengan moral dan mental Bapak. Bukan dengan sajian jabatan, bukan dengan uang, pecahan kertas merah, tidak. Dengan moral insya Allah akan membentuk karakter anak buah Bapak yang lebih hebat. Saprastia! 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 Terima kasih.